wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan kita kali ini Dia masih memberikan kita kesehatan ya Bu ya, kesempatan serta keringanan langkah sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Ibu Cinta ini dalam melaksanakan pertemuan kita seperti biasanya, yaitu pertemuan FDS dan P2K2. Terima kasih ya ibu-ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di rumah Ibu Cinta ini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Sehat Bu. Kabar bapaknya di rumah gimana ibu? Sehat Bu? Sehat juga Bu. Anak-anak gimana ibu? Baik dan sehat Bu. Alhamdulillah semua sehat. Ibu-ibu, minggu yang lalu pada bulan yang lalu kita membahas tentang apa ibu-ibu? Tentang gizi Bu. Iya, tentang kesehatan dan gizi. Ada tidak ibu manfaatnya bagi anak kita setelah sebulan yang lalu kita pelajarin ya kan Bu? Kalau misalnya kita praktekkan di rumah pasti ada ibu perubahannya. Ada tidak ibu perubahannya? Ada Bu. Ada, alhamdulillah. Apa ibu perubahannya Bu? Anak saya nggak mencet-mencet lagi Bu. Iya, nah ibu nggak mencet-mencet lagi. Iya ibu, karena ibu pada saat cuaca seperti ini, cuaca hujan, biasanya banyak sekali ibu timbul penyakit. Betul tidak ibu? Betul Bu. Iya, banyak bermacam-macam penyakit, ada batuk, pilek, demam, dan mencret. Ini terkadang karena disebabkan cuaca ibu-ibu. Jadi dengan membiasakan pola hidup sehat dan memberikan gizi yang baik kepada anak kita, maka ada perubahannya ibu untuk anak kita. Ada Bu. Alhamdulillah. Berarti pertemuan kita itu tidak sia-sia ya ibu-ibu, ada manfaatnya dan ibu-ibu masih mengaplikasikannya di rumah. Alhamdulillah. Kalau begitu ibu dibagi dong Bu tips-tipsnya untuk tetangga kita, buat saudara kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang sehat. Ya kan Bu? Iya, Karena Bu. ibu-ibu terkadang penyakit itu datangnya bukan dari diri kita sendiri ibu. Terkadang kita sakit karena tertular dari penyakit orang lain. Jadi kan kita senang ibu, tetangga kita sehat. Ya kan Bu, tetangga depan sehat, tetangga samping kiri sehat, semua kita yang berada tinggal di lingkungan itu semua dalam kehidupan dan dalam keadaan yang sehat. Senang tidak ibu? Senang Bu. Alhamdulillah ya kan Bu. Jadi uang kita tidak habis untuk beli obat, waktu kita tidak habis untuk mengobatin anak kita, suami kita, dan diri kita, dan bisa kita manfaatkan dan kita luangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Alhamdulillah. Oke Bu-ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi ini Ibu, kemarin kita juga masalah gizi dan kesehatan itu anak juga kan Bu. Diri kita yang sejak hamil Bu, anak kita itu juga tentang anak juga kan Bu. Dan ini juga Ibu, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Oke Bu, saya pengen tanya Bu, apa sih Bu sebenarnya pengertian anak ini? Apa sih Bu anak itu Bu? Anak itu anak yang saya lahirkan dari rahim saya Bu. Oh iya, terima kasih Ibu Siska. Mari dong kita beri tepuk salut untuk Ibu Siska. Salut, salut, salut. Oke, Ibu Siska ini adalah ibu yang hebat ya kan Bu, yang selalu aktif di dalam pertemuan. Makanya kita selalu beri tepuk salut untuk Ibu Siska. Oke. Ibu-ibu,
Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang termasuk di dalam kandungan ibu, itulah yang dikatakan anak. Jadi ibu, anak ini tadi dia itu memiliki hak, ada hak-hak anak. Jadi di sini saya pengen tanya, Bu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak? Hak itu yang wajib dipenuhi, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu Rani. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rani, Bu. Oke, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang ibu yang melekat pada dirinya. Jadi ibu-ibu, anak itu memiliki hak. Boleh tidak Ibu kita bernyanyi sebentar? Boleh, Bu. Oke, kita bernyanyi sama-sama ya Bu ya. Oke. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama, kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kebersamaan, peran dalam pembangunan. Sekali lagi ya Bu ya. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama, kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kebersamaan, peran dalam pembangunan. Oke. Baik Ibu, itulah 10 hak anak Ibu yang harus dia dapat. Yang pertama apa tadi Ibu? Kesehatan ya, Bu? Bukan Ibu. Ayo salah. coba Ibu Santi, apa Ibu? Perlindungan. Bukan Ibu. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Oke. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama, kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kebersamaan, peran dalam pembangunan. Oke Bu. Oke, Bu. Yang pertama apa tadi Ibu? Oh, bermain, Bu. Oke, yang pertama adalah hak anak untuk bermain. Hak anak untuk bermain ini Ibu, ini tidak boleh kita larang, tapi harus kita pantau dan selalu harus kita perhatikan. Jadi kita Bu tidak boleh, ada tidak Ibu di antara kita ini, kalau misalnya anaknya bermain, dia pukul, dia marahin, ada tidak Ibu? Ada, Bu. Iya ada. Jadi Ibu, itu adalah salah satu perlakuan salah terhadap anak kita Ibu. Jadi sekarang kita sudah tahu kan Bu, yang pertama hak anak itu adalah hak untuk Bermain. hak untuk bermain. Apalagi Ibu? Yang kedua, bermain, pendidikan. Pendidikan kan Bu? Iya, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya anak kita itu mau sekolah, jangan dihalang-halangin kan Bu. Apalagi sekarang sudah ada program pemerintah Ibu kan. Ibu-ibu di sini dapat bantuan tidak Ibu? Dapat, Bu. Iya, dapat bantuan dari pemerintah melalui program Keluarga Harapan. Di situ ibu-ibu ada hak anak untuk berpendidikan, dan itu Ibu uangnya digunakan untuk apa Bu? Untuk anaknya Sekolah. Iya, betul sekali. Baik ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, Bu. Tidak. Baik ibu-ibu, selanjutnya apa sih Ibu yang disebut dengan kekerasan terhadap anak? Belum tahu kami, Bu. Kekerasan Ibu? Suka memukul ya, Bu? Iya, betul sekali, memukul. Apalagi Bu? Menampar. Iya, menampar. Baik ibu-ibu. Mencubit. Apa Bu? Mencubit ya, Bu? Iya, mencubit. Tepuk tangan dong Bu untuk kita semua.
Nah, baiklah Ibu. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan Ibu terhadap anak itu. Baik dia kesengsaraan terhadap fisik, psikis, dan mental anak. Ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi kekerasan itu terbagi menjadi 3 Bu. Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Apa itu Ibu kekerasan fisik? Memukul tadi ya Bu. Iya, memukul. Kekerasan fisik itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengakibatkan rasa sakit. Memukul, apalagi Bu? Mencubit, iya. Apalagi Bu? Menampar. Pernah tidak Ibu ini kita lakukan kepada anak kita? Pernah Bu. Pernah. Jangan dilakukan ya Bu ya. Iya Bu. Karena Ibu, kekerasan ini kalau kita lakukan kepada anak kita, mengajar anak kita dengan kekerasan, anak kita bukan semakin baik Ibu. Anak kita akan semakin bandel ya Bu. Semakin bandel dan semakin kebal. Ibaratkan Ibu pernah tidak Ibu seperti mengambil apa ya Bu? Ibu pernah tidak Ibu tangannya itu kapalan Bu? Wah, pernah lah Bu. Pernah. Itu disebabkan karena kita itu memotong kayu atau apapun itu ya kan Bu, kalau kita kapalan. Dan tangan kapalan itu Ibu, kalau misalnya itu kita potong kayunya setiap hari itu tidak akan terasa sakit lagi. Seperti itulah kebalnya anak kita. Kalau misalnya itu sering kita pukul, dia tidak merasa sakit lagi. Itu hal biasa, paling juga nanti dipukul. Jadi anak kita menjadi anak yang bandel. Terus apa lagi Bu kekerasannya yang kedua setelah fisik? Mental. Psikis Ibu. Psikis ya. Iya. Psikis ataupun mental, betul. Nah, apa sih Bu contohnya Bu? Belum tahu Bu, cuman itu Bu. Iya, contohnya itu adalah seperti memelototi anak Bu. Itu adalah kekerasan psikis. Mengatakan anak bodoh, mengatakan anak jelek, itu adalah termasuk kekerasan psikis. Itu jangan dilakukan ya Bu. Itu dampaknya nanti akan menyebabkan anak kita menjadi tidak percaya diri. Selanjutnya apa lagi Bu? Kekerasan seksual. Apa Ibu contohnya? Nggak tahu Bu. Contohnya adalah seperti pantat dicolek Ibu, itu adalah kekerasan seksual. Alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas. Pernah tidak Ibu ini terjadi terhadap seseorang di sekitar kita? Pernah Bu. Pernah. Apa yang terjadi dengan anak itu Bu? Diam-diam aja Bu. Iya, dia menjadi anak yang pendiam ya Bu ya. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ibu harus lebih waspada terhadap lingkungan setempat kita. Meskipun hak pertama anak itu tadi untuk bermain, tapi kita sebagai orang tua Ibu harus selalu memantau anak. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, zaman canggih, sudah ada gadget kan Bu. Dari internet itu bisa kita lihat semuanya Bu. Jadi kita harus bisa memantau apa yang dilakukan anak kita ya Bu. Iya Bu. Ada pertanyaan tidak Ibu? Cukup tidak ada Bu. Iya, tidak ada ya Bu ya. Atau ada yang tidak dipahami Bu? Semua paham Bu. Ada tidak Ibu masalah di rumah yang pengen berbagi cerita dengan kami di sini? Mungkin solusinya tidak dari saya, ada dari ibu-ibu yang lain yang pernah mengalami hal serupa dengan ibu-ibu. Belum ada Bu. Tidak ada ya Bu ya. Iya Bu. Karena di sini kan Bu posisinya kita sama-sama belajar kan Bu. Iya Bu. Oke. Semoga ya Bu ya apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita aplikasikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita praktekkan ya Bu, sehingga anak kita bisa menjadi anak yang membanggakan dan kita sebagai orang tua yang baik dan mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan anak yang cerdas serta anak
yang sukses ya Bu ya. Ya Bu. Oke Bu, mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.